Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Setiandini Pulamolo dari kelas akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 14 tentang obligasi. Sebelumnya, tujuan pembelajaran ini ialah mampu memahami dengan baik definisi obligasi dan pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Yang kedua, alasan menerbitkan obligasi dan peringkat obligasi. Yang ketiga, obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu. Yang keempat, spot interest rate dan nominal yield dan current yield serta yield to maturity atau YTM. Yang kelima, mampu menjawab soal-soal yang diberikan secara baik dan benar. Nah, ada beberapa hal menarik dalam melakukan perhitungan obligasi, yaitu salah satunya mampu memperhitungkan berapa nilai finansial yang akan diperoleh nantinya, serta juga berapa nilai kewajiban bunga yang harus dibayar kepada pemegang obligasi. Definisi obligasi. Obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga yang terkait. Menurut Frank J. Faboggi, secara umum, harga sebuah obligasi dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan C per 1 tambah R tambah C per 1 tambah R pangkat 2 tambah C per 1 tambah R pangkat 3 tambah titik-titik tambah C per 1 tambah R pangkat N tambah M per 1 tambah R pangkat N. Atau teman-teman bisa menggunakan P sama dengan sigma N, T sama dengan 1 C per 1 tambah R pangkat 1 tambah M per 1 tambah R pangkat N, di mana P sama dengan harga dalam jenis mata uang seperti rupiah, dolar, yen, dan lainnya. N sama dengan periode dari nomor angka yang menyebutkan tahun waktu. C, kupon pembayaran setengah tahunan dalam mata uang. R, periode suku bunga. M, nilai jatuh tempo. T, periode waktu ketika pembayaran diterima. Dan kedua, pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Ada beberapa pihak yang menerbitkan obligasi. Yang pertama, perusahaan. Kedua, pemerintah. Ketiga, pemerintah negara bagian, di Indonesia sering dijelaskan dengan Pemda. Yang keempat, pemerintah asing. Dan yang kelima, perusahaan asing. Yang ketiga, alasan bagi sebuah perusahaan menerbitkan obligasi. Ada beberapa alasan yang mendasari atau keuntungan yang akan diperoleh, yaitu penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Biaya dalam penerbitan atau mencetak obligasi adalah lebih murah dibandingkan dengan menerbitkan saham. Karena menerbitkan saham, hitungannya adalah per lot, dan satu lot adalah 500 lembar. Ketiga, pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika terjadi kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang obligasi menjadi pemegang saham yang biasa dikenal dengan obligasi konversi. Yang keempat, alasan membeli obligasi. Pada saat seseorang ingin membeli obligasi, ada beberapa alasan yang mendasarinya. Yang pertama, memiliki obligasi jauh dari risiko karena tingkat suku bunganya tetap atau tidak berubah. Yang kedua, obligasi diterbitkan dengan institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. Yang ketiga, seorang investor yang membeli obligasi dapat mempertahankan obligasi yang dimilikinya hingga jatuh tempo tiba
dan selanjutnya mengambil atau memperoleh pendapatan tersebut untuk diinvestasikan kembali. Keempat, jika pemegang obligasi merasa terdesak oleh kewajiban untuk membayar hutang karena faktor tagihan dari pihak lain, maka ia dapat meminjamkan obligasinya tersebut sebagai jaminan hingga hutang tersebut dilunaskan. Yang kelima, kemampuan sebuah institusi dalam membeli berbagai jenis obligasi yang berasal dari berbagai perusahaan, negara, dan pemerintah negara bagian akan memberi pengaruh kepada penilaian publik terhadap kapasitas finansial perubahan yang dianggap kuat, atau dengan kata lain perusahaan akan naik. Kelima, peringkat obligasi. Obligasi yang dijual ke publik dalam perspektif para pembeli melihatnya berdasarkan peringkat atau rating. Peringkat tersebut menggambarkan pada kredibel dan prospek layaknya obligasi tersebut dibeli untuk dijadikan sebagai salah satu current aset perusahaan. Arti dan peringkat obligasi teman-teman bisa melihat pada tabel 14.1 yang berada di bawah ini. Yang harus diingat bahwa lembaga peringkat memberikan dan membuat peringkat berdasarkan data-data dan informasi masa lalu yang akan datang. Dan ini sebagaimana ditegaskan oleh Diana Laura Darmawan bahwa peringkat masing-masing obligasi dari lembaga pemeringkat pada kenyataannya tidak dapat menjamin dengan pasti tingkat pengembalian terhadap para investor. Bonds rating. Nah, teman-teman bisa lihat tabel di atas. Tabel 14.2 tentang bond ratings. Keenam, komersial paper. Komersial paper memiliki beberapa ketentuan, yaitu tercantumnya nilai nominal, adanya waktu atau deadline, kapan harus dibayar, dan menjelaskan nama penerbit. Bila kita memposisikan obligasi masuk ke dalam kategori komersial paper, maka artinya obligasi tersebut diterbitkan dengan alasan-alasan yang jelas dan kuat. Menurut Kamarudin Ahmad, ada 6 bentuk resiko kepemilikan surat berharga, yaitu yang pertama, resiko keuangan, fluktuasi dari harga maupun pendapatan dan kemungkinan resiko kegagalan. Yang kedua, resiko tingkat bunga. Perubahan pendapatan nilai surat berharga disebabkan pengaruh tingkat bunga umum. Yang ketiga, resiko daya beli. Tingkat inflasi yang menyebabkan modal awal dan keuntungan menurun. Yang keempat, likuiditas dan resiko pasar. Luas dan sempitnya pasar akan mempengaruhi harga surat berharga pada saat akan dijual, atau mudah tidaknya pencairan surat-surat tersebut. Yang kelima, risiko pengenalan pajak baik terhadap dividen maupun atas keuntungan modal. Yang keenam, risiko biaya. Semakin tinggi keuntungan, semakin tinggi biaya atau risiko. Ketujuh, jenis obligasi berdasarkan penerbitan. Jika melihat dari segi penerbitan, maka jenis obligasi tersebut itu ada 4. Yang pertama, Treasury Bond atau TB adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua, Corporate Bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Ketiga, Municipal Bond atau MB adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian. Yang keempat, Foreign Bond atau FB adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing. Kedelapan, suku bunga dan jangka waktu obligasi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketetapan. Untuk ini, ada 2 bentuk keputusan yang biasa berlaku dan atau diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi yang jangka panjang. Contohnya, tanggal 26 Februari 2009 misalnya, pemerintah menerbitkan obligasi dengan tenor 5 dan 10 tahun. Untuk tenor 5 tahun telah diserap pasar senilai $1 miliar Amerika Serikat dengan yield atau bunga 10,5%. Sedangkan untuk tenor 10 tahun diserap pasar $2 miliar Amerika Serikat dengan yield lebih tinggi 11,75%.
Nah, untuk lebih jelasnya kita dapat melihat pada gambar di bawah ini. Untuk memahami secara lebih dalam, ada 3 alasan mengapa suku bunga obligasi dengan tenor 5 hingga 10 tahun berbeda suku bunganya, yaitu: pertama, obligasi adalah surat utang. Kedua, konsep timeline. Atau garis waktu yang terus bergerak ke depan. Ketiga, konsep inflasi, bahwa inflasi itu sifatnya struktural dan terus naik dari waktu ke waktu. Kesembilan, obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu. Jika pergerakan obligasi terjadi dalam gerakan yang stabil, atau dengan kata lain tumbuh dengan tanpa ada kendala dan permasalahan, serta obligasi tersebut diperjualbelikan tidak memiliki batas waktu, maka kita dapat menulis dengan formula seperti di bawah ini. OTB sama dengan G per 1 tambah R pangkat 1 tambah G per 1 tambah R pangkat 2 tambah G per 1 tambah R pangkat 3 tambah G per 1 tambah R pangkat 4 tambah G per 1 tambah R pangkat 5 tambah titik-titik G per 1 tambah R, di mana OTB sama dengan obligasi tanpa batas waktu, G sama dengan nilai obligasi, dan R tingkat keuntungan yang diharapkan dengan penetapan bunga yang ditentukan. Nah, teman-teman bisa lihat tabel di atas ini, gambar 14.2 pergerakan grafik obligasi. Ke-10, tingkat bunga obligasi. Berbeda-bedanya tingkat bunga obligasi sangat tergantung pada 2 hal, yaitu waktu jatuh temponya suatu obligasi. Suatu obligasi yang mempunyai waktu jatuh tempo yang berbeda akan mempunyai kepekaan yield obligasi yang berbeda pula. Yang kedua, premi risiko obligasi. Premi risiko terkait dengan premi yang diminta oleh peminjam sebagai kompensasi atas risiko obligasi yang ditanggungnya. Ke-11, spot interest rate merupakan tingkat obligasi yang hanya mempunyai satu arus kas bagi pembeli obligasi tersebut. Obligasi dengan satu arus kas seperti ini sering disebut juga dengan zero coupon bond dan pure discount bond. Ke-12, nominal yield dan current yield. Yield merupakan hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah dana pada suatu obligasi. Sedangkan current yield adalah rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar dari obligasi. Adapun rumus untuk menghitung current yield-nya adalah CY sama dengan CI per PM, di mana CY sama dengan current yield dari obligasi tersebut, CI sama dengan kupon interest atau kewajiban membayar kupon obligasi pada tahun ini, dan PM sama dengan market price of bond atau harga pasar dari obligasi. Masuk pada contoh soal pertama. Diketahui Mahesa Dewa melakukan pembayaran obligasi per tahunnya adalah 45 juta dan harga yang ditetapkan adalah 385 juta. Maka selanjutnya kita dapat menghitung current yield-nya adalah NBP sama dengan 45 juta per 385 juta sama dengan 0,1169 atau sama dengan 11,69%. Maka kita memperoleh current yield-nya adalah sebesar 11,69%. Contoh soal kedua, informasi diperoleh bahwa manajer keuangan PT Rinkan Kabudi
pembayaran obligasi per tahunnya adalah 133.000. Adapun harga yang ditetapkan sebesar 450.000. Mohon maaf, 450 juta. Maka selanjutnya kita dapat menghitung current yield-nya sebagai berikut. NBP sama dengan 133.000 per 450 juta sama dengan 0,30 atau 30%. Maka hasil current yield-nya adalah 0,30 atau 30%. Selanjutnya, yield maturity atau YTM adalah keuntungan yang diperoleh oleh seorang investor dalam membeli commercial paper, yaitu obligasi pada harga pasar saat ini dan selanjutnya menahan obligasi tersebut hingga waktu deadline atau jatuh tempo tiba. Adapun rumus untuk menghitung yield to maturity adalah P sama dengan C1 per 1 tambah Y pangkat 1 tambah C2 per 1 tambah Y pangkat 2 tambah C3 per 1 tambah Y pangkat 3 tambah titik-titik Cn per 1 tambah Y pangkat N tambah T1 per 1 tambah Y pangkat N, di mana P sama dengan harga obligasi saat ini, C sama dengan pembayaran kupon untuk setiap tahunnya, Y sama dengan yield to maturity, dan Tn sama dengan nilai jatuh tempo. Yield to maturity dihitung dengan penggunaan formula yang berbeda, seperti hal yang terdapat dan dikemukakan oleh Rianto dalam bukunya, di mana C tambah F kurang P sama dengan N per P tambah F per 2, di mana C sama dengan bunga tahunan dalam rupiah, F sama dengan harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir umurnya, P sama dengan harga pasar, dan N sama dengan umur obligasi. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal pertama. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka diketahui umur obligasi PT Aulia Pratama adalah 10 tahun, di mana bernilai nominal sebesar 5 miliar dan harga pasar yang berlaku adalah 4,5 miliar dan membayar bunga obligasi adalah sebesar 5% setiap tahunnya. Maka berdasarkan data tersebut, kita dapat menghitung besarnya rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan sampai hari jatuh temponya. Nah, dari soal di atas dapat kita ketahui bahwa C sama dengan 5%, F sama dengan 5 miliar, P sama dengan 4,5 miliar, dan N sama dengan 10 tahun. Kita masukkan ke dalam rumus sehingga menghasilkan 0,063158 atau 6,3158%. Contoh soal yang kedua, seorang manajer pada PT Serikat Mulia melakukan analisis terhadap sebuah obligasi yang diketahui umur dari obligasi tersebut adalah 15 tahun dengan nilai nominalnya 25 miliar dengan harga pasar yang berlaku 24,5 miliar. Bunga obligasi yang dibayarkan sebesar 5,5% setiap tahunnya. Dari data tersebut, maka hitunglah besarnya rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan sampai hari jatuhnya tempo. Kita dapat mengetahui dari soal tersebut bahwa C sama dengan 5,5%, F sama dengan 25 miliar, P sama dengan 24,5 miliar, dan N sama dengan 15 tahun. Sehingga dapat dihasilkan 0,05690 atau 5,690%. Nah,
kegunaan masing-masing ukuran yield obligasi. Teman-teman bisa melihat pada tabel 14.3 tentang masing-masing kegunaan untuk ukuran yield obligasi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan pengucapan dan pembacaan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.